Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiratno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Kamis 26 Februari 2026. Tentunya beragam informasi terupdate telah kami sajikan pada edisi cetak hari ini. Maka dari itu beberapa headline, halaman dan juga rubrik akan kita ulas lebih lanjut pada tayangan ini. Bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami juga dapat menghubungi kami di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami via hotline Tribun Family Card di nomor 081 1413 5555. Langsung saja untuk halaman utama kita edisi Kamis hari ini tentunya hadir informasi yang juga sejalan dengan kondisi Kota Makassar beberapa hari terakhir, di mana headline utama kita adalah siswa Makassar yang kemudian saat ini belajar online menyusul dengan cuaca ekstrim yang menelan korban jiwa di Lembang Pinrang. Namun kita awali dengan Azhar Arsyad yang kini bergelar doktor hak angket. Inilah yang menjadi headline pertama dari halaman ini yang kemudian terletak di bagian atas setelah logo Tribun Timur, di mana Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Selatan Azhar Arsyad meraih gelar doktor hukum dari Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dalam disertasinya, Azhar Arsyad mengkaji penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian mencuat pada masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Nurdin Abdullah dan juga Andi Sudirman Sulaiman. Penelitian tersebut bertolak dari pengalaman empiris serta dinamika pengawasan legislatif terhadap jalannya Pemprov Sulsel saat tersebut. Nah, kajian tersebut dituangkan dalam disertasi berjudul Hakikat Hak Angket DPRD Provinsi dalam Pengawasan Pemerintahan di Wilayah Hukum Sulawesi Selatan. Dipertahankan dalam sidang promosi doktor di UMI Jalan Urip Sumoharjo, Makassar pada Rabu 25 Februari 2026 sore kemarin. Azhar Arsyad mengungkapkan salah satu latar belakang penelitiannya adalah dinamika ketika DPRD Sulsel mengusulkan hak angket terhadap pemerintahan Nurdin Abdullah, Andi Sudirman Sulaiman. Pada masa itu, ia masih duduk sebagai anggota DPRD Sulsel dan mengikuti langsung proses pengawasan. Dari akumulasi temuan tersebut, ia menilai perlu menggunakan hak konstitusional sebagai alat kontrol melalui hak angket. Namun, Azhar Arsyad menilai pelaksanaan hak angket di tingkat daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Nah, kondisi inilah yang kemudian memunculkan banyak celah hukum dan menjadi inspirasi akademiknya. Dalam disertasinya, Azhar Arsyad merumuskan 3 pokok persoalan utama, yakni hakikat hak angket DPRD Provinsi sebagai instrumen pengawasan pemerintahan. Selanjutnya, kekuatan hukum hak angket sebagai instrumen pengawasan DPRD Provinsi terhadap pemerintahan di Sulawesi Selatan. Terakhir, tentu faktor-faktor apakah yang memengaruhi penggunaan hak angket DPRD Sulawesi Selatan. Lalu lebih lanjut penelitian ini disusun dengan landasan teori trias politika, teori fungsi, teori demokrasi, teori negara hukum, dan teori pengawasan. Lalu teori dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun landasan hukumnya meliputi Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kita lanjutkan ke headline berikutnya, siswa Makassar yang saat ini belajar online menyusul dengan tragedi pohon tumbang di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang menjadi alarm bahwa saat ini bahaya cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan sedang terjadi. Insiden pohon tumbang menimpa 2 pelajar bernama Balkis Duratul Hikmah dan Siti Syafira saat berkendara di Jalan Kampung Pajalele, Desa Binanga, Karaeng. Akibat kejadian tersebut, Balkis Duratul Hikmah meninggal dunia. Di Makassar, kegiatan belajar tatap muka pun dihentikan sementara dan dialihkan ke sistem daring. Karena cuaca ekstrim, pembelajaran tatap muka dihentikan sementara, kata Kepala Bidang SMP Disdik Makassar, Andi Ahmad Muhajir pada Rabu 25 Februari kemarin. Nah, kebijakan ini tentu kata Ahmad berlaku untuk jenjang PAUD atau TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta. Tertuang dalam Surat Edaran Nomor 435-33-2-Disdik-2-2026 tentang pelaksanaan pembelajaran daring. Adapun surat ini ditetapkan di Makassar pada 25 Februari 2026 dan telah ditandatangani secara elektronik oleh Kadisdik Kota Makassar. Di samping itu ada sub-headline berikutnya, 545 jiwa yang mengungsi akibat banjir.
Hujan deras mengguyur Makassar sejak awal pekan menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Kami lengkapi dengan dokumentasi yang tayang saat ini di layar kaca Anda, Tribuners. Data BPBD mencatat 545 jiwa atau 169 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke masjid dan sekolah yang dijadikan posko darurat. Di Blok 10 Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, warga bahkan sahur di lokasi pengungsian. Mereka meninggalkan rumah karena terendam banjir akibat cuaca ekstrim yang melanda beberapa hari terakhir. Wilayah Blok 10 Antang memang dikenal sebagai salah satu titik langganan banjir di Kota Makassar. Ketinggian air di dalam rumah warga dilaporkan capai di bawah lutut, terutama di wilayah RT 2. Kondisi ini membuat sebagian warga memilih mengungsi demi keselamatan keluarga, khususnya anak-anak dan lansia. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin tentu mendatangi lokasi pengungsian di Masjid Jabal Nur pada Selasa 24 Februari 2026 malam. Api tiba sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Tentu ia didampingi Kepala Pelaksana BPBD Makassar M. Fadli Tahar, juga Camat Manggala, serta lurah setempat. Nah, berdasarkan data sementara saat kunjungan sebanyak 11 kepala keluarga mengungsi di masjid tersebut. Dalam kunjungannya, api mengecek kondisi pengungsi. Mulai dari tempat istirahat, kebutuhan logistik, hingga ketersediaan makanan untuk berbuka puasa dan juga sahur. Ia juga berdialog dengan warga guna mendengar keluhan dan kebutuhan mendesak selama berada di pengungsian. Api menegaskan, Pemkot Makassar berkomitmen memastikan keselamatan dan kenyamanan warga terdampak. Kebutuhan dasar seperti makanan, perlengkapan tidur, air bersih, hingga kebutuhan kelompok rentan menjadi prioritas. Ia juga menginstruksikan BPBD, Dinas Sosial, Camat, dan Lurah untuk tetap siaga serta melakukan pemantauan berkala. Nah, selain penanganan darurat, Pemkot Makassar juga akan mengevaluasi sistem drainase di kawasan Perumnas Antang. Langkah mitigasi dan solusi jangka panjang disiapkan agar banjir tidak terus berulang setiap musim hujan. Sementara itu, Fadli Tahar menyatakan ada 3 kecamatan terdampak cuaca ekstrim, yakni Panakukang, Manggala, dan juga Biringkanaya. Nah, pada data BPBD mencatat sebanyak 545 jiwa atau 169 KK yang mengungsi. Titik pengungsian tersebar di Kecamatan Manggala dan juga Biringkanaya. Fasilitas umum seperti masjid dan sekolah dimanfaatkan sebagai posko. Dan juga di samping dari subheadline 545 jiwa yang mengungsi akibat banjir, juga ada rubrik refleksi Ramadan yang juga kami lengkapi dengan jadwal Imsakiyah untuk Ramadan 1447 Hijriah tahun ini. Berdamailah dengan musibah. Dikatakan dan juga disampaikan oleh Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama. Di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Tanpa ujian sulit menggapai kenaikan kelas. Musibah itu ujian. Jangan takut menghadapi ujian karena hanya dengan ujian martabat kita bisa meningkat. Kematangan seseorang diuji dengan berbagai tantangan bahkan cobaan. Hanya saja masih jarang orang menyadari bahwa musibah dan penderitaan adalah ujian kenaikan kelas. Nah, jika kita merenung dan berkontemplasi sejenak, maka memang benar bahwa di balik setiap musibah dan penderitaan, selalu ada rahasia Tuhan yang sulit ditebak. Banyak ayat dan dalam Al-Quran mengajak kita untuk bersabar tentunya menghadapi musibah. Nah, karena ternyata musibah adalah surat cinta Tuhan kepada hamba yang dikasihinya. Suatu saat Nabi Yusuf berdoa, Rab al-Sij Abu Ilayya. Artinya, dan juga diungkapkannya ketika ia dipaksa oleh raja melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Maka ia memilih hidup menderita di ruang gelap dan sempit penjara ketimbang gemerlapnya istana yang ditawarkan kepadanya. Ternyata bukan hanya Nabi Yusuf. Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia memiliki daftar panjang nama-nama yang rela menderita demi untuk meraih kemerdekaan untuk anak cucunya. Mungkin kita pernah mengalami dalam kadar tertentu. Ini membuktikan bahwa ternyata penderitaan tidak selamanya menyakitkan, tetapi kadang dirasa lebih asyik karena boleh jadi merasa sedang bersama dengan Tuhan. Tentu juga kami lanjutkan dengan Mutiara Ramadan, yang kemudian juga disampaikan oleh Guru Besar UIN Alauddin Makassar, yakni Profesor Dr. Abdul Rauf M. Amin MA.
dengan tajuk Fatwa Berdampak Maqasid Best. Tugas utama ulama bukan sekedar memahami teks, melainkan memastikan bahwa implementasi teks menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan. Dalam kerangka maqasid syariah, hukum tidak berhenti pada bunyi dalil, tetapi bergerak menuju tujuan syariat, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Disinilah fatwa menjadi kerja intelektual sekaligus moral. Ia harus responsif terhadap realitas dan sadar akan dampaknya. Seringkali orang mengira bahwa selama sebuah dalil membolehkan sesuatu, maka fatwa otomatis harus membolehkannya. Padahal, kebolehan normatif tidak selalu identik dengan kebolehan kontekstual. Ada situasi di mana sesuatu yang secara teks mubah dapat menjadi terlarang, tentunya karena dampaknya yang berbahaya. Ada juga kaidah fikih yang menyebutkan bahwa mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Contoh klasik yang paling menarik adalah sikap Ibnu Abbas. Diriwayatkan bahwa beliau pernah berfatwa bahwa taubat seorang pembunuh dapat diterima berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Namun suatu hari datang seorang bertanya tentang hal yang sama. Ibnu Abbas mencium gelagat bahwa orang itu sedang merencanakan pembunuhan dan ingin mencari pembenaran teologis. Maka beliau mengubah fatwanya. Untuk orang tersebut, taubat pembunuh tidak diterima. Apakah dalilnya berubah? Tidak. Yang berubah adalah konteks dan potensi dampak. Ibnu Abbas tidak sekedar membaca teks, tetapi membaca realitas. Ia memahami psikologi penanya. Fatwa yang sama, jika diberikan kepada orang yang berbeda dalam situasi berbeda, bisa melahirkan konsekuensi sosial yang berbeda pula. Inilah contoh konkret bahwa dampak fatwa tidak hanya diambil dari Al-Quran dan hadis, melainkan dari pengetahuan tentang manusia dan juga masyarakat. Dan terakhir dari halaman ini adalah Langit Ramadan oleh M. Kasim Matar, selaku cendekiawan Muslim. Dengan tajuk 4 Besar Teologi Islam. Teologi bukan kata yang asing bagi banyak orang, khususnya bagi orang terpelajar. Setidaknya kata itu meskipun belum dipahami betul maknanya, tapi didengar oleh telinga atau terbaca oleh mata sudah biasa. Teologi berasal dari bahasa Yunani. Theo dari theos berarti Tuhan, sedang logi dari logos berarti ilmu, kajian atau pembahasan. Jadi ilmu tentang Tuhan atau ilmu ketuhanan. Dari pengertian kata itu, istilah teologi dipahami sebagai kajian rasional dan sistematis tentang Tuhan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang dimaksud dengan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan ialah kepercayaan atau keimanan yang didasarkan kepada keimanan kepadanya yang mencakup zat, hakikat, sifat, perbuatan, perkataan, atau firman, kekuasaan, dan hubungan Tuhan dengan ciptaan, alam semesta, khususnya dengan manusia. Nah, sebagai ilmu dari cakupan itu, teologi meluas membahas manusia, yaitu tentang zat atau hakikat, keberadaan sifat, perkataan, dan perbuatan manusia di tengah alam semesta. Sekaitan dengan perbuatan manusia, teologi membahas tentang kepercayaan kepada para malaikat, setan, dan juga jin. Juga tentang keinginan bebas atau kemerdekaan dan ketiadakkuasaan manusia dengan perbuatannya. Akhirnya teologi berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan manusia. Sekalipun berkembang terus, teologi Islam tetap berpijak pada prinsip pokok yang dimani oleh kelompok atau aliran teologi Islam hingga saat ini, yang dibagi menjadi 3 peta besar umat Islam, yaitu Muslim Sunnah, Sunni, Muslim Syiah, Syi, dan Muslim Ahmadiyah, Ahmadi. Dalam tradisi Islam, teologi dikenal sebagai ilmu kalam, ilmu keimanan, ilmu akidah, dan ilmu usuluddin. Nah, dari halaman utama tentunya kita harus juga beranjak ke halaman berikutnya yang juga memuat informasi-informasi menarik, yakni pada halaman 4. Untuk edisi hari ini tentu ada pada rubrik bisnis, hadir informasi dari PLN yang menyiapkan 500 kuota mudik gratis. Kita awali dengan headline tersebut. Mau mudik gratis via kapal laut? PT PLN Persero tentu menggelar program mudik gratis menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah bertajuk Mudik Aman Berbagi Harapan. Tentu khusus di PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat akan memberangkatkan 500 orang pemudik berangkat dari Makassar dengan tujuan Surabaya serta Bau-Bau. Oleh Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UIT Sulsel Rabar, Ahmad Amirul Syarif mengatakan program ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan diharapkan dapat membantu masyarakat mudik dengan
lebih aman dan juga nyaman. Nah, mudik gratis ini didasari komitmen untuk kemudian bisa mendukung mobilitas masyarakat Indonesia selama musim mudik Lebaran. Juga tentu merupakan bagian dari upaya bersama PLN dalam praktik gotong royong yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk keberangkatan dari Makassar, PLN menyiapkan 2 jadwal pelayaran. Pada 15 Maret, KM Labobar akan berlayar pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah dengan tujuan Makassar, Surabaya. Selanjutnya 19 Maret KM Lambelu berangkat pukul 4 sore dengan rute Makassar Bau-Bau. Bagi calon pemudik yang berminat dapat mendaftarkan diri di aplikasi PLN Mobile. Dan juga tentunya ada syarat dan beberapa ketentuan yang dapat diikuti oleh Tribuners yang juga mungkin ingin menjadi pendaftar atau juga calon pemudik untuk bisa mendapatkan kuota gratis dari PLN with Social Rabar. Syarat dan ketentuannya adalah pendaftar hanya melalui aplikasi PLN Mobile. Satu akun PLN Mobile hanya bisa digunakan untuk 1 kali pendaftaran. Lalu wajib mengisi data diri sesuai dengan kartu identitas dan kartu keluarga. Dan hingga tentunya ada beberapa poin terakhir, yakni jika selama periode pendaftaran kuota telah terpenuhi, maka pendaftaran akan ditutup lebih cepat dan akan diumumkan kepada calon pemudik. Dan kita lanjutkan sub-headline berikutnya, ada makan sepuasnya Rp135.000 saja di Golden Tulip. Golden Tulip Esensial Makassar hadirkan program Harmoni Ramadan, tentunya juga memadukan kemewahan berbuka puasa dan kenyamanan menginap dalam satu paket. Berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin Makassar, hotel menawarkan iftar buffet all you can eat atau makan sepuasnya hanya Rp135.000 net per orang. Tamu tentu disuguhkan aneka hidangan rumahan khas Nusantara, street food favorit, sajian lokal Makassar, hingga menu internasional di brunch restoran lantai 2. Tak ketinggalan takjil serta dessert yang menggugah selera. General Manager Golden Tulip Esensial Makassar, Irwan, mengatakan program menghadirkan pengalaman Ramadan yang tentunya berkesan. Juga tentu juga ada paket yang berlaku mulai 23 Februari dan dirancang sebagai pilihan ideal bagi masyarakat yang ingin menikmati staycation Ramadan tanpa harus jauh meninggalkan pusat kota. Nah, tentunya konsep Harmoni tidak hanya tercermin dari tema yang diangkat, tetapi juga dari kombinasi layanan, kualitas sajian, serta kenyamanan fasilitas yang disiapkan bagi tamu selama bulan suci. Terakhir dari halaman ini adalah Pelabuhan Garongkong akan dilengkapi timbangan. Upaya memperkuat peran Pelabuhan Garongkong sebagai simpul logistik strategis di Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Baru kunjungan kerja ke PT Pelabuhan Indonesia Regional 4 membahas rencana penerapan fasilitas timbangan di Pelabuhan Garongkong, Kabupaten Baru. Ketua DPRD Baru Syamsuddin Muhyiddin mengatakan Pelabuhan Garongkong berperan penting mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, penguatan infrastruktur pendukung seperti timbangan menjadi kebutuhan mendesak agar aktivitas logistik dapat berjalan lebih tertib dan juga terukur. Dan terakhir pada edisi hari ini kita mengulik juga informasi yang ada di halaman 9, yakni pada rubrik Tribun Makassar. Hadir informasi dari Munafri yang usul tambah kecamatan ke Kemendagri, lalu ada juga rapor setahun Munafri Aliyah. Kita awali dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, mengusulkan penambahan kecamatan di Kota Makassar. Pertimbangannya, pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat. Usulan disampaikan Munafri saat mengikuti forum Ribon, Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah yang digelar Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Rabu kemarin. Forum daring dipimpin Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri CK Virgowansyah dan diikuti sejumlah kepala daerah di Indonesia. Menurut Munafri, dinamika pertumbuhan penduduk di Makassar berdampak langsung pada beban pelayanan publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kewilayahan. Penambahan kecamatan menjadi salah satu opsi strategis untuk mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat, serta meningkatkan efektivitas administrasi dan juga pembangunan. Nah, disampaikan oleh politisi Golkar ini juga mengaitkan wacana penambahan kecamatan dengan kebutuhan penyesuaian daerah pemilihan dengan jumlah daftar pemilih tetap. Penambahan dapil diusul guna memastikan representasi politik masyarakat berjalan lebih proporsional. Meski demikian, Munafri menegaskan usulan penambahan kecamatan dan penyesuaian dapil tersebut masih bersifat awal.
Hal itu akan melalui pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan di samping kiri ada headline rapor setahun Munafri Alia dituliskan oleh pemimpin umum Tribun Timur Andi Suruci. Tanggal 14 November 2024, beberapa hari menjelang pemilihan umum Wali Kota, Wakil Wali Kota Makassar, saya menulis di media ini dengan judul Mengapa Pilih Mulia. Opini itu lahir dari proses menyimak narasi kampanye dan menilai program kerja yang dijual semua pasangan calon, plus diskusi sana-sini dengan beberapa pakar dan pengamat independen. Tulisan itu agak provokatif, tetapi memaparkan argumen logik. Intinya, pasangan Munafri Arifudin dan Alia Mustika, menurut penilaian objektif rasional saya, paling layak diberi kesempatan memimpin Kota Makassar. Bukan saja karena keunggulan figur pasangan calon dibandingkan kontestan lain. Tentu program kerja yang memang membumi, paling relevan dengan kebutuhan urgen warga Kota Makassar. Ternyata warga Makassar rasional memilih, Api Alia terpilih, saya pun deg-degan, semoga tulisan saya itu kelak proven. Awalnya terbersit rasa galau, langkah semua pemimpin daerah terancam tersendat. Dikejutkan kebijakan pemerintah pusat, di mana anggaran daerah, transfer keuangan daerah, TKD, dipangkas. Padahal TKD dominan dalam APBD. Tetapi Api menunjukkan kepemimpinan yang tegar atau firm, tidak goyah dengan kebijakan itu. Juga tidak menjadikan pengurangan anggaran itu sebagai alasan untuk berkelik. Tentu ia percaya diri, konsisten pada komitmen janji kampanyenya. Beberapa program strategis dan prioritas terus digodok agar segera direalisasikan. Putar otak untuk menemukan jalan keluar. Dan ketika Api Alia menjalankan program seragam gratis anak sekolah, pembebasan pembayaran iuran sampah bagi golongan bawah, penyambungan instalasi air bersih kepada warga yang selama ini tidak terjangkau layanan, lalu perlindungan pekerja rentan, jelas arah pemerintah kota. Pertama-tama dan juga utama menyasar dan juga menyentuh warga paling tertinggal di garis paling terluar lingkaran pembangunan. Dan tentunya ditutup dengan kutipan dari Andi Suruci, bahwa sebagai warga, kita berharap tahun kedua dan juga seterusnya kinerja pembangunan kesejahteraan warga Makassar terus melaju kencang, terukur pada rel tata kelola yang baik dan juga bersih. Mengantar dan juga mengangkat masyarakat naik pada level kesejahteraan sesuai yang diharapkan, maka politik pemerintahan yang diraih dalam kontestasi pun menemukan relevansi dan maknanya yang hakiki. Kekuasaan hanya untuk kesejahteraan rakyat semata, bukan yang lain. Salam Aki. Nah, tentu informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini. Terima kasih Tribuners senantiasa menyaksikan program Highlight Koran Tribun Timur setiap harinya. Dan tentunya jangan lupa update informasi lainnya hanya melalui kanal YouTube Tribun Timur ataupun juga secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Akhir kata, saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Bagi masyarakat Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, banjir bukan sekedar peristiwa. Setiap kali hujan turun tanpa jeda, kecemasan kerap datang menghampiri. Maka dari itu, melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN UIP Sulawesi menghadirkan inisiatif bantuan desa siaga bencana di daerah terdampak banjir tersebut. Sebuah gerakan untuk menjawab bagaimana masyarakat bisa lebih siap dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Dukungan diwujudkan melalui penyusunan SOP tanggap darurat, pengadaan perahu evakuasi dan perlengkapan keselamatan, pembangunan sarana air bersih dan MCK, serta edukasi dan pelatihan mitigasi banjir bagi warga. Khususnya warga Kelurahan Katimbang sangat bersyukur atas bantuan nyata, wujud nyata dari PLN UIP Sulawesi. Sangat membantu kerja-kerja kami dalam membantu para pengungsi kemarin. Ucapan terima kasih banyak kepada PLN UIP Sulawesi yang telah memberikan bantuan kepada kami tim KSB Kelurahan Katimbang. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang baik ini bisa terus berlanjut. Jadi semuanya kita lengkapi agar dari KSB ini bisa lebih bersemangat dan lebih berperan lagi untuk membantu
meringankan korban bencana banjir yang kemungkinan juga bisa terjadi di daerah Katimbang ini maupun sekitarnya. Dan kami juga memberikan bantuan lengkap peralatan masak juga sebagai sarana untuk membantu para pengungsi. Bagi PLN, menghadirkan terang bukan sekedar menjaga listrik tetap menyala. Terang adalah tentang menjaga kehidupan tetap berjalan dan membuktikan bahkan di tengah gelap sekalipun selalu ada cahaya yang menjaga harapan tetap hidup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.